Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini kita ada di konten bedah karya. Nah, nggak kerasa kita udah ada di episode ketiga dan sekarang aku dapat kiriman gambar dari Faiz. Dia ini dari Pemalang dan dia juga cerita bahwa dia ini masih umur 24 tahun dan dia udah belajar gambar sekitar 2-3 bulan. Jadi masih baru banget gitu dan dia sering nonton konten-kontenku. Jadi thank you buat Faiz yang udah subscribe dan support channel ini. Jadi dia tuh serius banget untuk belajar gambar, so dia kirimkan karyanya yang berjudul Badut Psikopat. Jadi namanya serem banget. Untuk deskripsi kita akan bahas nanti, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, sekarang kita akan mulai bedah karyanya. Di sini seperti yang kalian lihat, aku menggunakan aplikasi Procreate dengan iPad Pro sebagai device-nya. Tidak lupa ada Apple Pencil juga. Tapi di sini kita tidak berbicara tentang device atau aplikasi, tapi di sini kita akan berbicara tentang karya yang sudah dikirim. Aku akan berusaha memberikan masukan versiku, guys. Nah, secara style di sini kita akan bahas dulu bahwa style dari gambarnya Faiz ini lebih ke kartunal, lebih ke kartun dengan sosok kelinci, di mana kelincinya benar-benar psikopat membawa balon merah. Dan di sini warna yang digunakan sama si Faiz ini benar-benar dominan warna merah, lebih ke apa ya, magenta guys. Terus ada warna Tosca, warna kuning juga. Nah, kalau font di sini dia juga menggunakan font yang lebih apa ya, lebih fun, lebih dekoratif gitu. Overall karyanya keren, cuman di sini terlihat dominan warna merahnya ya, warna merahnya sangat dominan sehingga antara font dan juga objek utamanya ini sangat ngeblend gitu, nggak ada kontrasnya gitu. Jadi pastikan ketika kalian membuat karya harus ada kontras. Bagaimanapun di sini terlihat si Baninya merupakan karakter utama atau si kelinci ini karakter utama, sehingga kita harus memberikan porsi yang lebih di sini guys. Oke. Nah, terus secara komposisi di sini sebenarnya agak kurang balance karena di sini banyak sekali ruang kosong. Coba ya, aku buka layar baru. Di sini ada ruang kosong, di sini ruang kosong. Jadi gambarnya terlihat menumpuk di sini nih, di sebelah sini nih, terlalu di sini. Jadi fokusku tuh di sini ngelihatnya. Jadi di sini juga harus mungkin ditambahkan sesuatu. Dan mungkin teksnya juga bisa dibawa lebih ke atas lagi atau dikombinasikan di sini nih guys. Cute bunny gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita bahas bentuknya. Kalau dari segi bentuk di sini memang harus perlu banyak diimprove. Jadi aku bakal mulai dari kepalanya dulu guys. Sekarang aku kecilkan dulu opacity-nya supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Terus di sisi kiri sini aku juga udah bisa ya nih. Nah, ini bisa. Aku udah taruh reference-nya supaya kalian bisa lihat gambar aslinya guys. Nah, di sini di gambar kepalanya menurutku nih bentuknya itu masih kurang oke. Jadi kalau kita bedah nih bentuknya si kepala ini kan seperti ini sebenarnya guys. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Terus nih kalau kita buat polanya, dia itu seperti ini. Nah, sehingga misalnya nih di bagian ini, dia tuh harusnya tuh lengkungnya ke sini guys. Nah, misalnya ini, jadi dia tuh lengkungnya ke sini dia. Oke, nah terus di bagian yang ini kancing, di bagian matanya ini, jadi dia pun lengkungnya itu ke sana supaya dapat perspektifnya. Nah terus hidung juga. Nah ini hidung. Di sini kalian lihat bisa dilihat nih bentuk hidungnya belum oke. Jadi kalian bisa buat polanya seperti ini kayak segitiga. Nah, seperti ini aja guys. Ini udah simple kayak gini. Terus nanti di dalamnya tinggal ditambahkan seperti ini. Nah, lengkungan seperti itu.
Nah, sehingga udah jadi hidung nih guys. Jadi ini simple banget. Mungkin nanti bisa ditambahkan beberapa highlight seperti ini. Nah, jadi sangat simple. Kemudian di sini untuk bentar aku hapus dulu. Aku akan coba langsung improvisasi ya guys ya. Pertama dari mungkin di sini rambut bagian atas kita bisa buat dia itu lebih seperti itu guys. Jadi bentukannya tuh lebih dinamis. Kemudian untuk kupingnya, nih telinganya, kalian mungkin jangan langsung main gini ya, main detail seperti ini. Kalau belum terbiasa, kalian buat aja dulu kayak globalnya seperti ini. Dibuat dulu globalnya, terus seperti ini. Nah, ketika udah dapat globalnya, baru kalian tambahkan detail. Jadi ini lebih gampang guys. Oke, jadi ini lebih gampang. Terserah kalian mau nambah detailnya di mana. Ini nggak ada pakem gitu, jadi dibuat serandom mungkin. Karena apalagi ini temanya kan psikopat, jadi acak-acakan gitu. Terus di sini juga terdapat jarum. Nah, jarumnya udah oke sih menurutku, cuman mungkin bisa ditambahkan detail. Ditambahkan detail misalnya bekas benang yang masih mengikat gitu ya. Jadi detail-detail penting seperti ini juga bisa ditambahkan. Kayak benang yang masih mengikat. Oke, nah ini di dalamnya juga bisa ditambahkan kayak bulu-bulu kecil seperti ini guys. Nah, terlihat perbedaannya. Nah, ini juga sebaiknya sih lengkungannya tuh dibawa keluar aja nih guys, kayak gini. Atau nah, di bawah sedikit lengkungannya seperti itu. Oke. Seperti biasa kita buat globalnya dulu, setelah itu kita buat dalamannya, buat detail. Di sini juga tambahkan bulu-bulu kecil. Terus antingnya tuh taruh di sini, di bagian sini nih. Nah, seperti itu guys. Untuk bentuk kepala kayak lebih bagus dibikin itu lebih pipih lagi. Jadi karena ini menurutku tuh biar masih ada sisi cute-nya pada gambar ini. Jadi kepalanya dibikin lebih besar dari badan. Nah, polanya aku buat dulu. Jadi aku buat lebih lebar lagi guys. Lebih lebar. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah aku contohkan di sini, untuk mata bisa dibuat lebih ke pinggir lagi dengan bentuknya yang sedikit oval. Ini juga. Jadi matanya ini ditempel ya, kayak menggunakan plaster gitu guys. Terus hidung kita buat lebih oke, lebih detail lagi. Nah, seperti itu. Bibirnya ini juga harus dibuat detailnya. Jadi tetap ya di bagian sini nih harus diisi detail juga. Caranya tuh kayak gini. Terus kayak diisi aja seperti ini guys. Nah, di sini baru karena ini robek gitu ya, kalian tambahkan juga sampai ujung juga nggak apa-apa nih. Oke. Nah, situ. Nah, jadi balonnya ini kita tumpuk dulu aja. Nanti juga bakal aku ubah posisinya. Nah, terus di bagian lidah nih, menurutku untuk mulut sebesar ini kayaknya terlalu kecil lidahnya gitu ya. Jadi kita bikin aja lidahnya sedikit lebih besar dan digeser sedikit ke sini, ke kananku ya. Nah, jadi lidahnya kita buat lebih besar.
Nah, seperti itu. Dan karena ini zombie, sebaiknya kayak lebih keren kalau kita isi kayak ada air liurnya itu, guys. Nah, ada air liur. Nah, jadi kayak zombie beneran gitu kan. Ini udah psikopat zombie lagi gitu kan. Nah, di sini isi jaritannya mungkin lebih detail lagi. Bisa seperti itu. Kalau ditambahkan gigi seperti apa ya? Lucu juga jadinya, guys, kalau tambah gigi. Jadi nggak usah aja lah. Nah, jadi ini dia untuk bagian kepala. Jadi aku buat lebih besar. Kemudian di bagian luar, polanya udah beres. Kalian bisa tambahkan sekarang kayak bulu-bulunya itu. Nah, jaritannya mungkin kita buat dari sini terus ke tengah, tambahkan beberapa aksen jaritan, tapi kita bikin juga yang agak sedikit terbuka seperti ini, guys. Jadi dia itu terlihat dalamannya. Terus ini juga yang robek dibuat lebih gini, jadi bentuknya itu dibuat lebih detail lagi. Nah, terus ini di bagian kancingnya kayaknya harus diturunkan lagi deh untuk bagian matanya. Jadi aku bakal turunkan. Oke. Nah, di bagian kepala ini sudah beres untuk sketsanya. Terus sekarang kita akan ke bagian anatomi badannya, guys. Anatomi badannya, jadi terlihat di sini geraknya masih kaku ya. Menurutku kalau bawa balon sebaiknya tangannya itu agak sedikit menekuk gitu. Dan dari proporsi badan juga ini kurang balance. Seperti yang aku bilang tadi, aku bakal buat kepalanya itu lebih besar ketimbang badannya, guys. Nah, jadi di sini kita buat dulu badannya, kita buat polanya. Jadi mungkin kecilnya segini aja, guys. Oke, jadi buat kalian yang belum terbiasa membuat anatomi atau membuat badan seperti ini walaupun kartun, dibuat aja dulu polanya. Jadi jangan langsung main bentuk atau main detail. Jadi pola itu penting. Kemudian kakinya. Kita buat yang simpel-simpel aja dulu polanya. Kemudian tangannya di sini. Nah, aku kepikiran nih si psikopat ini nih bawa gini, guys. Bawa pisau mungkin. Kayaknya keren ya bawa pisau ya. Kita coba ya. Atau kita aku coba bakal pindahkan dulu. Mungkin sepertinya yang bawa balon itu yang tangan yang ini lebih cocok. Nah, lebih cocok tangan yang ini, guys, bawa balon. Nah, jadi balonnya itu ada di sini. Terus tangannya ini bawa pisau. Terus ada lumuran darah gitu, guys. Nah, yang ini aku nggak tahu nih maksudnya apa. Apakah ini slayer atau bagian dari tubuh si kelincinya, aku kurang tahu nih. Sekarang aku coba bakal matikan layer yang di sana. Nah, jadi ini hasil sketsanya. Tapi ini masih raw banget.
mungkin maksudnya tadi itu adalah slayer, jadi kita bikin aja slayernya di sini guys. Terus juga di bagian sini nih, di bagian ini nggak apa-apa kalau mau diisi, nggak apa-apa. Tapi mungkin lengkungannya tuh ke sini guys, lengkungannya tuh ke sini, karena badannya itu bentuknya begini, polanya tuh seperti itu. Nah, jadi dibikinnya lengkung ke sini aja, terus ada jaritan. Nah, jadi jangan dibuat semua itu lurus seperti ini, tapi dibikin juga ada yang menyilang. Nah, seperti ini. Terus perutnya juga ada yang sedikit terbuka, jadi nggak terlalu rapat gitu loh jaritannya, jadi ada yang terbuka. Terus di bagian sini plaster ini kayaknya nggak perlu diisi, jadi biarin di sini agak clean. Nah, terus di sini bisa kita isi motif, misalnya kayak motif smiley. Jadi biar kontradiktif gitu, temanya itu agak seram tapi ada unsur funnya gitu. Terus di sini kita tambahkan ada jaritan juga, ada sambungan di tangannya. Terus di bagian paha ada yang busa yang keluar. Mungkin di sini aku bakal sedikit buat lebih detail untuk kakinya. Jadi ada jari-jarinya guys. Ini juga kita bikin lebih detail untuk tangannya. Nah, ini juga kalian harus isi sedikit bulu-bulu kayak gini, detail bulunya yang keluar-keluar. Jadi karena benar-benar acak-acakan nih. Nah, kurang lebih untuk sketsanya seperti ini. Jadi bisa aku bilang dari segi bentuk di sini masih harus diimprove ya. Buat Faiz, kamu harus sering latihan sketsa karena di sini terlihat kamu masih ragu-ragu dalam membuat bentuk. Kemudian detail juga jangan terlalu over, jangan terlalu banyak. Di sini masih terdapat banyak sekali detail-detail yang sebenarnya nggak perlu kamu tambahin, seperti ini pengulangan di bagian tangan. Terus bentuk dari kakinya juga nggak proporsional. Di sini perlu diimprove lagi, tapi ini udah keren banget menurutku untuk pemula. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian teksnya. Di sini terdapat tulisan cute bunny, gitu kan. Cute bunny. Nah, untuk tulisan cute bunny sendiri, aku rasanya bakal tambahkan di bagian bawah kali guys, bagian bawah supaya balance gitu. Karena di sini kan udah ada telinga di sini, jadi aku bakal tambahkan cute bunny itu di bagian bawah sini nih teksnya. Nah, jadi teks yang dipilih itu sebenarnya yang temanya fun, cuman di sini ada darah, tetesan darah gitu. Kita coba ya. Jadi kalau aku bikin teks tuh aku bakal menggunakan brush yang lebih besar. Mungkin menggunakan brush yang mana ya enaknya ya. Cari airbrush, terus cari, nah yang ini aja nih, yang soft airbrush. Aku buka layer baru, kita tulis aja dulu guys, kayak gini, cute bunny. Double N. Nah, sekarang baru aku atur-atur nih guys, gunakan wrap. Judulnya keren ini, cute bunny. Oke, distort, kemudian wrap lagi. Nah, udah oke.
Terus di bagian sini mungkin aku perkecil lagi. Kita kecilkan lagi supaya tidak terlalu besar. Nah, nanti di sini nih di bagian belakang background ini bisa ditambahkan background lagi pula. Ini bisa tambahkan detail gitu. Jadi biar nggak terlalu kosong. Ini kan kosong banget nih. Jadi kita tambahkan detail aja tuh di backgroundnya. Entah kuburan gitu kan. Jadi kuburan ada batu nisan misalnya di sini. Atau kayak ada tumbuhan ilalang. Terus mungkin tambahkan di belakangnya tuh ada orang-orangan sawah gitu kan. Nah, itu bisa jadi alternatif buat detail background. Nah, jadi seperti itu guys. Sekarang kita coba buat sketsa ini lebih detail lagi. Oke. Mungkin aku merge dulu, terus aku besarkan supaya komposisinya pas. Nah, sebelum lanjut ke proses detail di sini, aku pengen ceritakan nih deskripsi dari si Cute Bunny ini. Karena si Faiz juga udah buatkan deskripsinya. Seperti aku bilang sebelumnya, buat kalian yang pengen karyanya dibedah, pastikan kalian kirim deskripsinya, oke? Nah, di sini si Cute Bunny ini terinspirasi dari film Five Nights at Freddy's. Aku nggak pernah sih nonton filmnya, tapi yang jelas si Faiz terinspirasi dari film itu. Dan dia ini merupakan badut psikopat yang berbentuk maskot kelinci. Ia membawa balon merah yang menandakan sebuah kematian. Nah, di tubuh dan kepalanya terdapat banyak luka, jadi banyak robekan gitu guys. Dan dia ini pernah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pemilik sirkus. Kemudian pemilik sirkus tersebut memang seorang psikopat. Oh, jadi yang bunuh dia itu psikopat. Nah, sehingga dia ini juga jadi psikopat gitu. Dan tindakan kejahatan tersebut jadi si pemilik sirkus ini merupakan psikopat gitu yang terobsesi dengan boneka badut. Akhirnya dia melakukan tindakan kejahatan untuk membunuh dan memasukkan ke dalam baju boneka. Nah, boneka badut itu merupakan maskot dari sirkus yang bernama Cute Bunny. Nah, jadi itu ceritanya ya, jadi deskripsinya, jadi keren sih menurutku. Dan sekarang kita bakal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu detailing. Kita langsung coba ya, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke, di sini aku bakal kecilkan opacity-nya. Dan untuk background aku bakal ubah menjadi warna abu supaya kalian juga bisa lebih jelas untuk melihatnya. Buka layar baru, terus di sini aku menggunakan Studio Pen guys. Oke, Studio Pen, terus settingannya ya seperti ini nih. Jadi aku cuma bermain di stabilization-nya doang. Sekarang kita tes. Nah, ini dia, mungkin kita buat lebih besar lagi. Oke. Karena aku pengen looknya itu lebih simple. Nah, sekarang kita coba improve di sini. Jadi aku bakal inking dulu, kalian nikmati ini ya. Oke, enjoy.
Nah guys, itu tadi udah aku bedah karyanya dari Faiz, dan kalau bisa aku simpulkan sebenarnya masih banyak yang perlu dieksplor, apalagi Faiz juga masih baru menggambar, terutama di bagian bentuk. Yang utama itu bentuk, jadi proporsi segala macam. Cara melatihnya adalah dengan cara menggambar apapun yang kamu lihat. Jadi pokoknya gambar aja, sketsa, nggak harus jadi, yang penting tiap hari harus menggambar. Kemudian dari segi warna juga pastikan membuat warna itu kalau ada dua objek, misalnya teks dan juga karakter utama, pastikan kontras gitu. Kalau tadi kan warnanya dominan merah sehingga gambar dan teks itu terkesan menyatu. Nah, selain itu garis juga, garisnya terlihat masih ragu-ragu. Jadi cara melatih garis adalah dengan cara menggambar setiap hari. Jadi di sanalah nanti akan terlihat kematangan garis yang kamu punya gitu ya. Jadi konsisten pada intinya. Dan aku juga udah benerin, aku udah buat versiku sendiri lah gambar si badut psikopat ini. Jadi di sana warnanya aku buat lebih bright, kemudian dari bentuk mungkin sedikit lebih simple, dan untuk teks aku taruh di bagian bawah dengan warna kuning gitu guys ya, dengan warna kuning, dan aku tambahkan background juga, jadi terlihat karyanya di sini mungkin terlihat lebih profesional, terlihat lebih komplit lah gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen karyanya dibedah, jangan lupa dikirim ke WhatsAppku yang sudah aku sediakan di description. Tapi ingat sekali lagi harus sertakan descriptionnya, oke? Dan kayaknya segini dulu untuk hari ini. Kebetulan ini juga udah jam 3 pagi. Aku mau lanjut nonton Euro guys. Hari ini ada pembukaan Jerman lawan Skotlandia kalau nggak salah. Irlandia gitu ya, lupa. Pokoknya yang jelas hari ini Jerman main. Jadi aku mau lanjut nonton dulu, oke? Dan akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye!